Suaranya itu kalau bicara itu kasar, kasar banget gitu. Tapi dia rajin sholat, Ustadz. Nah kalau seperti itu kayak apa ya, Ustadz? Ya kan, terkadang kan kita campur adukan gitu. Karena kita pikir gini, dosanya satu, Iya. ya kan kita udah berbuat baik nih, Ustadz. Betul. Udah habis lah dosanya. Terus kita, kalau misalkan orang itu ibadahnya rajin, maksiatnya rajin, dibanding orang yang maksiatnya tidak rajin, tapi ibadahnya juga tidak rajin. Saya Mia, saya sekali ini ditemani lagi sama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ngobrol-ngobrol santai nih Ustadz. Kita sharing-sharing bersama sahabat-sahabat Duta Sahara. Ustadz, saya mau tanya nih, tapi sebelumnya saya mau cerita nih, saya punya teman Ustadz. Dia itu bertato. Suaranya itu kalau bicara itu kasar, kasar banget gitu. Tapi dia rajin sholat, Ustadz. Nah kalau seperti itu kayak apa ya Ustadz? STMJ jadi. Iya. Ya mudah-mudahan sih dengan sholatnya yang dia kerjakan itu, ya perlahan demi perlahan itu akan membentuk dan merubah ya dari apa yang selama ini dia lakukan. Mudah-mudahan dengan sholatnya itu menjadikan dia lebih baik. Walaupun memang bertato gitu ya, ya mudah-mudahan hidayah itu kan. Bertato itu salah satu maksiat nggak sih? Ya sesuatu yang dilarang oleh agama. Dilarang. Ya gitu. Karena kan untuk menjadikan tubuh yang semestinya bukan milik kita itu adalah milik Allah. Tetapi ketika dia sudah mau mendekat kepada Allah, itu adalah suatu perbuatan yang sangat terpuji, yang baik. Mudah-mudahan dia bisa menjadi lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu. Macam-macam maksiat kayak apa ya Ustaz? Ya banyak ya. Ketika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kemudian meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah dan tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, menerjang larangannya, itu kan termasuk kita berbuat maksiat. Ya, jadi ada maksiat mata. Ya, ada apa tuh Ustaz? Kalau maksiat mata, nggak boleh lihat cowok ganteng gitu Ustaz. Kita harus menundukkan pandangan kita, ya. Gitu. Mata kita jaga dengan baik, yang semestinya memang untuk memberikan keteduhan, jangan matanya melotot, bengis sama orang, itu kan termasuk maksiat. Ya. Kalau kita nonton Korea di drakor itu kan ada ada opa-opa Korea yang cakep gitu Ustaz. Nah itu maksiat nggak Ustaz? Ya, pejamkan mata kita. Nah gitu nontonnya gimana kalau kita merem matanya? Soalnya kan? Ustaz kadang ya, bukan saya aja sih Ustaz. Teman-teman saya tuh suka halu sama opa-opa Korea itu kan. Nah seperti apa kalau kayak gitu termasuk maksiat mata? Ya mata kita maksiat itu. Ya kan? Akhirnya kita terlalu lama memandang yang terlalu lama, ya kan? Ketika pertama kita memandang itu adalah nikmat dari Allah, dan seterusnya itu menjadikan kemaksiatan sehingga kita lalai dengan seharusnya fungsi mata itu adalah untuk kita bisa membaca, ya, melihat yang baik-baik. Kemudian dari mata itu, kemaksiatan mata itu bisa berakibat masuk ke dalam hati dan kemudian mengirim pesan kepada otak kita dan bisa perbuatan melakukan apa-apa. Berawal dari mata semuanya itu. Walaupun kita nggak berkeinginan memiliki gitu kan Ustadz ya, soalnya kan kita kan cuma halu di drakor gitu kan, tetap aja ya maksiat, maksiat. Tetap kita menjaga, khawatirnya atas kemaksiatan itu menjadi kelalaian kita, suami kita nggak keurus, anak kita nggak keurus, ya kan? Lalu kita banding-bandingkan dengan semuanya. Ini kan misalkan kita melihat drakor nih, seakan-akan kan jadi punya rasa ganteng banget sih nih gitu kan. Terus kita lihat suami gitu kan, kalau kita gini, dia kayak opa gitu kan, itu jadi bagus Ustaz. Kalau memang begitu, kalau bandingannya terbalik,
Gue malas lu Ya, pakai apa nah gitu. itu kan jadi persoalan. Jadi akhirnya menyalahi ketentuan yang telah ditentukan. Ini bisa berantakan kehidupan berumah tangga juga. Dan itu terjadi awalnya dari maksiat mata. Oh, maksudnya Ya. apalagi tuh Ustadz? Bisa jadi maksiat telinga kita mendengar. Telinga kita mendengar itu termasuk maksiat. Kita terlalu banyak mendengarkan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Seperti apa itu? Ya, gosip, menggunjing, ya merumpi. Sebenarnya kita nggak mau mendengar Ustaz, Iya. tapi kan pas kita lewat nih di kerumunan ibu-ibu, tiba-tiba ibu-ibu lagi gibah gitu Iya. kan. Jadi kita nggak sengaja lihat, kalau kayak gitu termasuk maksiat nggak? Ya kalau kita nggak sengaja itu kan tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita duduk bersama mendengarkan, kita Duduk pengen kepo gitu kan. Nah, ya kan? Nah ini akhirnya berlama-lama disitulah kemudian menjadi maksiat telinga kita. Atau mulut kita juga termasuk bagian dari maksiat. Kita menggibah, kita mencela, kita mencaci, kita memaki, ya, kita mengumpat, kita mengadu domba, ya, membuka aib orang lain, memburuk-burukan orang lain. Ini juga termasuk lisan kita ini kan sesuatu yang bermaksiat. Yang seharusnya lisan kita ini kita jaga menjadi lisanun zakirun rotbun min zikrillah. Lisan yang selalu berzikir, basah menyebut nama Allah. Tapi akibatnya karena kemaksiatan lisan kita ini, mulut kita ini, ya kita menjadi bukan lagi menyebut nama Allah yang maha besar. Ya akhirnya yang kita sebut nama orang. Si A, si B, pelit banget. Betul Ustaz. Ya Udah kan? gibah suka lupa Ustaz. Nah, apa aja kita akhirnya itu? Iya. Ya kan dari mulut kita keluar cercaan, keluar hinaan. Mata, telinga, mulut itu hati-hati maksiat. Kita hati-hati. Belum tangan kita. Oh tangan ada Tangan lagi, juga Ustaz. termasuk maksiat, ya. Mengambil barang yang bukan hak milik kita, nyubit orang. Kalau ngambil duit di dompet suami maksiat. Iya kan? Harus Apalagi izin. kalau suaminya pelit banget boleh kali ya Ustaz. Iya. Nah, kita jaga tangan kita itu, ya. Jangan sampai mengganggu orang lain, ya. Kecuali kalau tangan kita berada di atas, jadikan untuk menolong, membantu dan meringankan orang lain. Ini menjadi kemanfaatan. Daripada tangan itu kemudian mengganggu ketenangan orang lain. Bahkan juga maksiat kaki kita nih, melangkah kepada jalan keburukan. Kaki juga. Kaki termasuk maksiat, ya. Kita gunakan harusnya ke tempat yang baik, ya, ke tempat yang soleh, yang diperintahkan oleh Allah. Berjalan kita, ya, terus untuk ke Makkah Al-Madinah, ya, alhamdulillah kita bisa umroh bareng-bareng, alhamdulillah itu. Jalankan langkah kaki kita ke tempat-tempat yang baik, ya, ketimbang langkah kaki kita ke tempat yang penuh dengan keburukan. Tapi kalau kita udah melangkah ke tempat yang baik, misalkan saya nih Ustadz ke taklim gitu. Tapi habis taklim kita janjian ya kita karaoke, habis taklim itu gimana Ustadz? Itu kan udah ibadahnya udah nih Ustadz. Ibadah udah nih kan. Itu termasuk maksiat nggak kalau? Ya maksiat lagi, jangan kita campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya kan, terkadang kan kita campur adukan gitu. Karena kita pikir gini, dosanya satu, ya kan, kita udah berbuat baik nih Ustadz, udah habis lah dosanya. Terus kita jalan lagi nih ke tempat karaoke gitu kan. Kan udah berbuat baik. Berbuat baik lagi. Kita bisa menjamin nggak kalau kemudian umur kita sampai di situ atau terus yang akan datang? Enggak sih. Kalau pas lagi kita maksiat tahu-tahu mati kita. Oh iya. Siapa yang bisa menjamin? Bener Ustaz. Ya kan, orang menyangka masih muda, umur masih panjang. Puas-puasin aja. Kapan lagi kesempatan masih ada? Ntar kalau udah tua baru kita taubat. Kan gitu orang beranggapan. Emang kayak gitu. Tapi siapa yang bisa menjamin kehidupan itu kalau kita sampai di akhir perjalanan kita? Gitu. Makanya banyak orang kemudian melakukan kemaksiatan, meninggalkan apa yang diperintah, menerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kepada Allah, tentu juga tuntunan yang telah dituntunkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di tempat karaoke itu ada musola juga Ustaz. Biarpun kita habis karaoke, kita tetap aja sholat gitu Ustaz. Kalau kayak gitu gimana? Ya alhamdulillah sih masih ingat. Masih ingat. Yang dikhawatirkan kebablasan. Ya kan, kadang-kala kan kita saking asiknya hati kita nih bermaksiat, lalai kita kepada Allah, ya kemudian kita melupakan Allah. Itu. Kalau kita sudah melupakan Allah, maka gangguan itu akan banyak masuk kepada kita. Pikiran kita lalai, hati kita lalai, ya, ibadah kita lalai. Kalau masih ingat berarti masih ada keimanan,
kepada Allah Subhanahu wa taala masih sholat. Walaupun dia istilahnya karaoke ya gitu ya. Ustaz, walaupun satu lagu lagi. Tapi sholat gitu, betul, kan Ustaz. Betul. Nah, kalau terus maksiat mata, telinga, tangan, hidung enggak? Iya, termasuk penciuman juga termasuk maksiat. Pencium kita bau-bau yang bukan kita mencium, ya kan? Ya kita jaga juga hidung kita. Oh iya. Ya kita jaga hidung kita, termasuk perut kita ini dari makanan-makanan yang haram kita jaga, jangan sampai kemasukan maksiat. Ya kan? Karena berapa banyak orang berdoa kemudian doanya tidak terangkat karena ada maksiat perut yang masuk ke dalam perut kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Perut kita juga. Perut ya. Perut kita jaga. Kita harus hati-hati juga ya Ustaz. Ya memasukkan kan? Sesuatu ke dalam mulut tuh juga hati-hati juga. Iya, kita lihat dulu nih halal apa haram. Tapi kalau kita nggak tahu, misalnya kita ditraktir teman, kita nggak tahu itu duit dari siapa gitu kan, mungkin dari mana. Nah kita main makan aja kalau kayak gitu gimana? Yang penting kan kadang orang pikir yang penting kenyang dulu urusan belakangan gitu. Kan kita suka begitu, ya kan. Tapi kalau kita berhati-hati, ini dari mana, ya ini halal apa haram. Atau mungkin kalau kita ditraktir kita tanya Ustadz, ini duitnya dari mana? Halal atau haram gitu kan. Ya sesuatu yang kita yakin makanlah. Baca bismillah. Kita yakin bismillah kita makan. Tapi sesuatu yang meragu-ragukan kepada kita tinggalkan. Ya ragu-ragu kayaknya nih nggak jelas nih, tinggalkan. Ya, jadi beralih kepada sebuah keyakinan untuk kita menjalankan hidup dan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosanya apa ya Ustadz kalau kita melakukan maksiat gitu? Padahal kasusnya ya misalkan ya Ustadz, kita sholat terus, tapi istilahnya berbuat yang tidak benar juga terus, maksiat ya istilahnya Ustaz. Sementara Allah kan bilang, sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu. Betul. Harusnya kita dicegah gitu, tapi kalau kita tetap aja ya rasanya lurus aja gitu jalannya ke hal-hal yang tidak baik gitu. Ya memang kan aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Berapa banyak orang sholat ternyata perilakunya belum agamis ya. Ya itu salah di mana, wudunya atau apanya ya Ustaz? Ya karena pertama mereka belum khusyuk di dalam menjalankan ibadah itu sebaik-baiknya dan belum ikhlas, sebenar-benar ikhlas. Ya, yang dijalankan dalam memahami agama ini secara baik dan benar hanya sekedar mereka menggugurkan kewajibannya. Belum mendirikan sholat. Jadi ketika orang mendirikan sholat, melaksanakan ibadah kepada Allah, maka banyak komponennya. Gitu. Seperti orang bangun rumah saja kan banyak komponen. Iya, itu begitu juga. Bagaimana kita sebelum sholat berwudu, ya, dari mulai wudu kita cuci tangan, kumur-kumur, ngirup ke hidung dan seterusnya semuanya. Ini kan dalam rangka untuk membersihkan kotoran-kotoran. Dan juga bagaimana pakaian kita misalnya, tempat kita, badan kita itu. Terus kemudian ketika kita sudah mulai bersiap-siap untuk takbiratul ihram menghadap kepada Allah, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah benar-benar ibadahnya itu hanya untuk Allah Tuhan semesta alam? Ya, jangan-jangan hanya sekedar ibadah saja, menggugurkan kewajiban, belum benar-benar dia. Gimana caranya tuh Ustadz sholat yang benar-benar ikhlas gitu? Ya benar-benar khusyuk kepada Allah. Maka hanya ketika dia mulai takbiratul ihram itu Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tinggalkan semua kepentingan, dagangnya, jualannya, bisnisnya. Yang ada di hadapan kita hanyalah Allah. Tuhan semesta. Susah tuh Ustadz, kadang kalau lagi sholat mati belum? Ingat yang ibu-ibu lagi masak, ingat tadi udah dimatiin belum kompor ya kan gitu. Jemuran udah diangkat belum? Nah itu apalagi pas sholat tiba-tiba hujan gitu. Aduh udah langsung. Jadi kalau kita sudah menghadap kepada Allah, ya beramallah seakan-akan kau mati besok. Kalau kita dalam kehidupan di dunia ini bekerja, maka seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Jangan dibalik. Lagi kerja ingat mati. Ya, udah nggak ada semangatnya tuh, ya kan? Iya, benar. Tapi ketika kita bekerja, ya maka totalitas dan maksimal yang bisa kita lakukan, gitu, supaya hidup kita dan ibadah yang kita jalankan benar-benar baik, gitu. Ya. Jadi dosanya ketika melakukan maksiat itu seperti apa? Ya, itu akan menjadikan dosa itu bertambah. Ya, Allah menjadi murka kalau terus-menerus dosa itu kita lakukan. Yang kedua maksiatnya mungkin ya. Betul. Yang kedua menutupi daripada hati kita.
Semakin banyak kita melakukan kemaksiatan, hati kita menjadi kelam, hati kita menjadi kotor, hati kita bahkan bisa menjadi mati. Ketika hati kita kotor, karena banyak beban dosa yang kita kerjakan, maka semakin berat kita untuk melaksanakan ibadah. Sholat jadi males, puasanya males, zikirnya males, baca Qur'annya males, ya, ke tempat-tempat kebaikan males. Ini karena beban dosa yang begitu berat. Yang kita pikir. Kalau orang yang tidak mau sholat bisa jadi dia hatinya sudah mati ya gitu. Ya, makanya ketika dia tidak mau sholat itu, ya kan, karena kan bisa banyak faktor dia tidak mau sholat itu, ya, malas bisa, karena lingkungan juga bisa, ya kan, merasa dia hidupnya masih lama, dia tidak takut dengan siksa azab dari Allah, dia tidak berpikir setelah kehidupan ini ada kematian. Itu banyak orang lalai dalam sholatnya, menganggap ringan ibadahnya, menganggap sholat nanti kalau baca istighfar juga selesai, nanti kalau minta maaf juga selesai, kalau udah tobat juga diampunin. Itu orang beranggapan demikian, ya kan? Jadi membuat males sholat gitu ya, itu makanya harus benar-benar kita hayati dengan itu ada tingkatan-tingkatannya nggak sih? Seperti maksiat misalnya, kalau maksiatnya terlalu tinggi, maka dosanya masuk ada dosa gitu. Maksiat kecil, ya, ada dosa besar, ya. Ya, dosa kecil itu ya sesuatu yang masih menganggap kita remeh, ya. Tapi kalau sudah dosa besar ini diantaranya adalah syirik, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak ada ampunan dari Allah. Menduakan, ada sebuah kekuatan di luar kekuatan Allah. Syirik itu seperti dukun gitu. Ya, percaya kepada dukun gitu. Mempercayai ada sebuah kekuatan di luar kekuatan yang maha besar. Contoh misalnya ada batu misalnya, kita anggap batu ini berkhasiat bisa menyembuhkan. Berarti kan ada sebuah kekuatan di dalam batu ini yang bisa menyembuhkan buat orang lain. Padahal yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Tapi orang percayanya batu ini. Ya kan, kalau nggak ada batu ini, waduh, bahaya itu, ya kan. Ini juga kita termasuk sudah menduakan Allah. Ini dosa besar, kita nggak bakal diampunin. Ya, nggak bakal diampunin. Nggak diampunin oleh Allah. Kecuali syirik, berarti dosa-dosa yang lain masih bisa diampunin oleh Allah. Ya, kalau kita melanggar, ya lalai dalam sholat, masih bisa diampunkan oleh Allah. Terkadang orang kan beranggapan begini, dosa kecil, ntar juga pasti diampunin. Maka Nabi mengatakan la shoghirata ma'al isror wala kabirata ma'al istighfar. Ya, tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar bersama dengan istighfar. Artinya kalau kita menganggap enteng dosa kecil, lama-lama menjadi bertambah banyak dosa itu. Jadi bertumpuk-tumpuk ya Ustaz? Ya, nambah lagi. Kita anggap ringan, gampang. Jadi lama-lama menjadi dosa besar. Tapi dosa besar ketika kita kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dosa itu akan menjadi hilang, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita misalkan Ustadz baca Al-Quran atau baca Yasin itu kita ada maksud gitu kan, setiap malam Jumat baca Yasin untuk orang tua yang sudah meninggal. Kalau itu ada maksud atau gimana ya? Ya, memang diajarkan oleh baginda Nabi kan. Ya, kita suruh baca, kirim doa. Kita bangun malam, sholat tahajud, baca Yasin. Kita kirimkan buat orang tua kita. Termasuk bagian dari waladun soleh yada'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ingat jasa orang tua kita atas apa yang telah dilakukan, perjuangan, pengorbanannya buat kita, lalu kita menyampaikan hadiahnya. Semoga Allah menyampaikan buat orang tua kita, itu kan bagian ketaatan, ya, bagian dari kebaikan. Kebaikan gitu. Ya Ustaz. Ya. Jadi kadang kalau misalkan orang itu ibadahnya rajin, maksiatnya rajin, dibanding orang yang maksiatnya tidak rajin tapi ibadahnya juga tidak rajin. Jadi Allah suka yang mana Ustaz kalau seperti itu? Ya, Allah suka yang ibadahnya rajin dan tidak bermaksiat. Tapi di zaman sekarang ini, iya kan? Senang Allah. Ya, kepada hamba yang dekat dengan ikhlas kepada Allah, ibadahnya rajin dan juga menjauhi. Tetapi begini ya, betapa Allah itu Maha Rahman Rahim kepada setiap hambanya. Coba bayangkan gitu. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, dia tetap beribadah kepada Allah, tetapi Allah tidak melarang orang tersebut untuk mendapatkan rezeki. La yahjubu anhu rizq.
Ya, tidak terhalang baginya untuk mendapatkan rezeki dari Allah, nikmat sehat, panjang umur, barang yang mobilnya banyak, Nah itu bisnisnya bagus ya, berhasil karirnya, padahal dia menjadi perilaku maksiat, ibadahnya kurang. Nah itu banyak kayak gitu. Itu rahman rahimnya Allah. Jadi kadang orang mau sholat, giliran aku sholatnya rajin, kok keuangannya malah seret gitu kan. Giliran nggak sholat lancar aja, jadi gitu tuh Ustaz tuh. Saya punya ada cerita ya, ada seseorang cerita dia koki, Ustaz ya, saya koki nih, terus gimana? Jadi saya masak nih, saya berdoa dalam doa saya, ya Allah mudah-mudahan tamu yang datang satu-satu ya Allah, jangan sekaligus. Saya tanya, kenapa? Kok datangnya nggak sekaligus? Capek masaknya Ustaz, kau sekaligus. Sekaligus ya. Lalu saya dikasih rezeki sama Allah. Lalu saya bangun malam, saya sholat, saya tahajud, saya berzikir, saya baca Quran. Tapi ketika saya mendekat kepada Allah, maka saya sering sakit, usaha saya menurun. Wah, saya jadi berpikir, wah jangan-jangan ini gara-gara saya mendekat kepada Allah. Akhirnya orang ini berhenti. Ya itu. Berhenti bangun malamnya, berhenti ibadahnya. Rezekinya lancar. Nah banyak kasus kayak gitu Ustaz, memang kayak gitu banyak. Itu kan diuji kita oleh Allah. Ujian namanya. Diuji. Itu. Tapi kadang kan di dunia ini kita kan butuh duit gitu ya Ustaz ya. Daripada nggak punya duit kan gitu ya Ustaz. Ya makanya kan terus dekatin Allah ibadah kita. Makanya orang beribadah itu kadang-kala begini orang beranggapan, oh saya dikasih ibadah, dikasih nikmat, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih mudah. Jangan senang dulu. Ini sebenarnya ini nikmat, apa ini istidroj dalam bahasa agama itu diulur. Diulur-ulur, biarin dah diulur ya kan. Akhirnya bukan makin dekat kepada Allah, makin jauh. Ada orang yang bermaksiat, tetapi kok dia kemudian nggak dibalas sama Allah, biasa-biasa saja. Ya nggak disiksa, nggak diazab. Ini namanya dalam bahasa agamanya istidroj, diulur-ulur. Biarin dah sampai pada waktunya. Ya. Makanya dalam bahasa agama ya Allah menegaskan walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami bakal kami hancurkan sekiranya mereka tidak mengetahui. Itu tinggal tunggu waktunya saja. Sebenarnya tinggal tunggu waktunya karena tinggal tunggu waktunya saja. Makanya kita jangan menganggap ringan dan mudahnya dosa yang kita kerjakan. Tapi lihatlah kepada siapa kita melakukan dosa itu. Kita dengan mudahnya lisan kita mengatakan bahwa saya sholat karenamu ya Allah, saya ibadah karenamu ya Allah, saya hidup karenamu ya Allah, saya mati juga karenamu. Ternyata yang kita ucapkan hanya di mulut saja, tidak sampai ke dalam hati kita. Ini kan harus kita yakini dengan sebenar-benarnya. Ya, jangan sampai kita banyak melakukan kemaksiatan, tapi ibadah yang kita lakukan ini tidak menjadikan bermakna dan berkualitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya, Ustaz. Jadi bagaimana sih cara manusia itu terlepas dari maksiat itu sendiri? Ya kembali dekatkan Allah. Ya. Kali dekatkan Allah. Ya supaya terhindar dari maksiat, ya kan? Karena kalau kita nggak mendekat kepada Allah, ya semakin kita tergelincir dan jauh kepada Allah. Masuk di tempat-tempat yang baik. Di lingkungan majlis ta'lim, majlis zikir, perkumpulan orang-orang soleh. Mudah-mudahan pikiran kita menjadi baik, lisan kita menjadi baik, hati kita menjadi baik, dan kehidupan kita terwarna menjadi baik. Dan pilihlah lingkungan yang baik. Gitu ya. Lingkungan kita juga mempengaruhi sih. Iya benar. Ya kalau kita lingkungannya buruk ya kita jadi buruk. Kalau kita lingkungannya tukang penjual minyak wangi, kita jadi wangi, ya kan? Kalau ada kita lingkungannya tukang pandai besi, ya kecipratan juga apinya. Tergantung kita mau di mana lingkungannya. Gitu ya, makanya kata Nabi arjar qobladar, ya tetangga itu sebelum rumah. Ya lingkungan itu menentukan kita. Ya lingkungannya baik, mudah-mudahan kita jadi baik, rajin sholat, rajin puasa, rajin berzikir, ya ramah sama orang, santun sama orang, saling menghormati lingkungan kita. Mudah-mudahan kita terwarna juga. Tapi kalau lingkungan kita buruk, ya kita juga akan terpengaruh menjadi buruk ya Ustaz. Ya. Benar ya
Ustadz. Ustadz ada nih Ustadz ya, orang tuh dia tadinya maksiatnya maksiat banget deh, udah nggak pernah sholat, mabok iya, ya kan. Terus lagi kedugem iya, ya kan Ustadz. Maksiatnya udah banget deh. Tapi terus dia kayak tobat gitu Ustadz. Terus tiba-tiba kayak 180 derajat gitu Ustadz, dia langsung ibadahnya yang bagus banget gitu kan. Ibadahnya bagus, sholatnya rajin, udah meninggalkan hal-hal yang buruk lah istilahnya. Terus dia melihat nih ada orang yang masih melakukan maksiat. Terus dia meremehkan gitu kan Ustadz. Kalau seperti itu kayak gimana? Ya memang terkadang kita seringkali menganggap kita paling benar, paling bagus, paling suci, masuk surga, sementara kita menganggap mereka itu masih pendosa-pendosa semuanya. Ya, ada sebuah ungkapan dari Syekh Ibnu Athaillah, ya, maksiatun aurasat zulan waftikoron ay wahtikoron khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron. Kemaksiatan yang melahirkan rasa hina dan papa itu jauh lebih baik ketimbang ketaatan yang melahirkan rasa mulia dan sombong. Kayak gitu kan sombong. Ya sombong, dia merasa dia paling benar sendiri. Ya kan? Gitu, nah orang-orang yang kemudian dia pernah melakukan kesalahan itu, lalu dia mendekat kepada Allah, itu jauh lebih baik. Gitu. Kalau kayak gitu, orang yang pernah melakukan maksiat apa masih diampuni? Diampuni oleh Allah. Maka Allah menegaskan, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Siapa orang yang berbuat kesalahan atau melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, ya, kemudian dia menghadap kepada Allah, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menemukan Allah dalam yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang melakukan maksiat itu pasti diampuni. Diampunin oleh Allah. Jangan pernah berkecil hati, ya. Kecuali syirik tadi itu. Ya, jangan pernah merasa rendah diri. Semua pasti rahmat Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Betul ya Ustaz. Kadang kalau misalkan mohon ampunnya dientar-entarin misalnya gitu Ustaz, udah tahu salah nih, entar dulu kalau kayak gitu gimana tuh? Segera ya. Iya, segera. Tubu ilallah qabla an tamutu. Bersegeralah bertobat kepada Allah sebelum datang kematian. Karena kita nggak tahu al-mautu ya'ti baghtatan. Maut itu datang tiba-tiba. Jangan ditunda, jangan ditunggu-tunggu, jangan ntar sok, jangan. Karena itu akan menjadi sebuah penyesalan yang begitu berarti. Ketika kita belum beristighfar, ketika kita belum bertaubat, kematian sudah datang kepada kita. Jadi segeralah ya. Segera mohon ampun gitu ya Ustaz. Baik Ustadz, berarti kesimpulannya apa nih Ustadz? Atau ada pesan yang akan Ustadz sampaikan tentang ini? Jadi bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini tentu sesuai dengan kemampuan kita dalam beribadah dan hidup kita. Kalau kita mampunya baru sedikit, laksanakanlah. Kalau kita memang masih melakukan kekurangan, kekhilafan dan kesalahan, maka sampaikanlah dengan hati yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan kepada Allah, pasti kita akan dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz materinya kali ini. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan menjadi jalan kebaikan buat saya khususnya dan juga sahabat-sahabat duta sekalian. Baik, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.